Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Apa sih ibadah mahdo dan ghairu mahdo? Sebelumnya ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah di kitab Al-Ubudiyah halaman 44. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir atau tampak bisa dilihat maupun yang batin tidak tampak tidak bisa dilihat. Para ulama menjelaskan bahwa secara garis besar ibadah dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Yang pertama-tama ibadah mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah yang murni ditunjukkan oleh tiga ciri berikut ini. Pertama, ibadah mahdo adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak awal penetapan dari dalil syariatnya, yang artinya perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah mahdo juga ditujukan dengan nilai-nilai yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk musyrik. Ibadah mahdo juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakan, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah mahdo hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan lainnya termasuk melalui akal atau budaya, tidak bisa dinalar. Contoh, sholat. Sholat adalah ibadah mahdo karena memang ada perintah atau dalil khusus dari syariat, sehingga sejak awal mulanya sholat adalah aktivitas yang diperintahkan. Orang mengerjakan sholat pastilah berharap pahala akhirat. Ciri ketiga, ibadah sholat tidaklah mungkin kita ketahui selain melalui jalur wahyu. Rincian berapa kali sholat, kapan saja, berapa rakaat, gerakan bacaan dan seterusnya hanya bisa kita ketahui melalui penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hasil dari kreativitas dan olah pikir kita sendiri. Jadi ibadah mahdo adalah ibadah yang tidak bisa kita modifikasi sedemikian rupa, karena memang sudah ada dalil khusus dari syariat tersebut dan sudah ada tuntunannya. Tidak bisa kita modifikasi gerakannya ataupun bacaannya, rakaatnya, seperti itu. Yang kedua, ibadah ghairu mahdo, ibadah yang tidak murni. Ibadah ghairu mahdo memiliki pengertian yang berkebalikan dengan ibadah mahdo dengan ciri berikut. Pertama, ibadah perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contohnya, pada tataran ibadah ghairu mahdo biasanya kita mengerjakan sedekah. Awalnya sedekah adalah kegiatan memberi sesuai kebutuhan manusia di dunia. Namun aktivitas ini jadi memiliki nilai lebih tinggi, yaitu sebagai ibadah, dan pelaksanaannya dapat dijangkau secara logis. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum menjalankan ritual keagamaan tanpa landasan hukum yang benar. Nah, hukum-hukum menjalankan ritual keagamaan tanpa landasan yang benar, yaitu yang pertama ada dalil-dalil umum, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah apapun tidak boleh disembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka ia dikatakan musyrik kafir. Misalnya beberapa firman Allah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama ada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah bahwa selain Dia. Yang kedua ada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang ketiga ada surat Al-Jin ayat 18 yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, karena itu janganlah kalian menyembah apapun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, contoh ritual keagamaan yang haram hukumnya yaitu yang pertama ada sesajen dalam pandangan Islam, yaitu bagian dari tradisi Indonesia
yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Makanan yang disajikan ini biasanya dipersembahkan untuk leluhur ataupun bertujuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Yang sesajen itu merupakan peninggalan masa-masa sebelum Islam datang dan sampai saat ini belum tuntas dan masih dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika bertujuan jin bukan karena Allah, praktek ini hukumnya haram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah syariat sholat menurut Syekh Qudari Bek dalam karyanya. Sholat bukanlah kata yang berasal dari agama Islam. Kata sholat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Kata sholat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat man yasla finnar atau orang yang kekal di neraka. Pandangan ini, kata Qudari Bek, dipegang oleh Al-Azhari karena sholat adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sholat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan sholat diambil dari dua urat yang menjaga tulang ekor unta atau hewan lainnya. Sholat secara bahasa juga berarti awal dua persendian paha manusia yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata sholat diadopsi dari kata soluta yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Kata ini dipakai kemudian oleh Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 40. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Setelah itu Al-Quran menggunakan kata sholat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Ahzab ayat 56. Tidak pengertian khusus yang dipahami bangsa Arab dari kata sholat selain seruan kepada Allah. Sholat saat masyarakat Arab pra-Islam bertalbiyah tanpa berpakaian sebagaimana keterangan pada surat Al-Anfal ayat 35. Menurut Qudari Bek, sholat pada masa Islam, ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah sholat ketika itu yang berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari sebagaimana keterangan surat Ghafir ayat 55. Adapun ibadah sholat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada bacaan Al-Quran secara tartil sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah yang diberikan perhatian secara lebih oleh Al-Quran selain sholat. Di sini saya akan membawakan materi yang telah saya bawakan di kelas kemarin, yaitu materi tentang tata cara sholat dan macam-macamnya. Yang pertama, tata cara sholat yaitu berdiri tegak, niat dalam hati dan membaca takbiratul ihram, lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah dan diakhiri dengan amin, kemudian membaca salah satu surat-surat pendek, kemudian ruku dan membaca doa ruku, lalu berdiri i'tidal dan membaca doa i'tidal, kemudian sujud dan membaca doa sujud, lalu duduk di antara doa sujud dan membaca duduk di antara doa sujud, lalu sujud yang kedua di rakaat pertama dan membaca doa sujud, kemudian berdiri untuk rakaat kedua tanpa membaca doa iftitah, lalu setelah sujud terakhir di rakaat kedua yaitu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini yaitu menggenggamkan tangan kanan dan menegakkan jari telunjuk sambil berdoa doa tasyahud awal, kemudian membaca sholawat Nabi, lalu berdiri untuk rakaat ketiga atau rakaat keempat. Pada rakaat ketiga atau rakaat keempat ini tanpa membaca doa iftitah seperti yang ada di rakaat pertama. Lalu setelah sujud terakhir pada rakaat keempat, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini sama seperti tasyahud awal, yaitu menggenggamkan tangan kanan dan menegakkan jari telunjuk sambil membacakan doa tasawuf akhir, kemudian diakhiri dengan salam.
Kemudian macam-macam sholat. Yang pertama yaitu sholat fardu, kemudian sholat sesudah sholat fardu, kemudian sholat di antara azan dan iqamah, kemudian sholat tahiyat. Sholat tahiyat ini yaitu sholat ketika masuk masjid, kemudian sholat Jumat bagi laki-laki, kemudian sholat malam, lalu sholat rawatib, lalu sholat duha, lalu sholat akan bepergian, dan sholat istikharah. Lalu sholat di kedua hari yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat di antara dua gerhana bulan dan matahari, terus sholat istisqa yaitu sholat memohon hujan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai tata cara sholat dalam Islam dan Yahudi. Dan karena Mas Tama sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat dalam Islam, jadi saya hanya menjelaskan tentang bagaimana cara sembahyangnya orang Yahudi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ajaran Yahudi adalah penganut dari kitab Taurat, yaitu kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Sedangkan ajaran Islam adalah penganut dari kitab Al-Quran, yakni kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai penutup dan penyempurna dari ajaran sebelumnya. Dan dalam agama Yahudi ada 3 macam sembahyang, yaitu yang pertama sembahyang personal yang dilakukan secara perseorangan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing individu. Kedua, sembahyang berkelompok yang dilakukan oleh beberapa orang secara umum atau terang-terangan dan bersifat umum gitu. Jadi bisa diikuti oleh siapa saja dan di tempat dan waktu khusus pula. Dan yang ketiga ialah sembahyang wajib, yaitu sembahyang yang harus dilakukan oleh umat Yahudi setiap harinya, yakni sebanyak 3 kali. Jadi sembahyang tersebut biasanya dilakukan setiap jam 9, 11, dan 3 sore. Sedangkan dalam kitab Talmud dilakukan di pagi, siang, dan malam harinya. Dan untuk sembahyang kelompok dan wajib lebih diutamakan agar dilakukan secara berjamaah. Paling sedikit terdiri dari 10 orang laki-laki yang sudah berusia lebih dari 13 tahun. Di mana dalam ibadah tersebut nantinya akan dipimpin oleh cahzan yang membacakan doa dengan keras dan diikuti oleh kata amin oleh para jamaah. Selanjutnya ialah syarat syah sebelum melakukan sembahyang, yaitu wajib mencuci tangan, menggunakan semacam selendang yang disebut talit dan kemudian diselendangkan di pundak atau kepala, memakai tefilin di tangan dan kepala, memakai penutup kepala yang disebut kippah atau yarmulika, dan khusus untuk kaum perempuan diperbolehkan untuk mengenakan sebagian atau semua pakaian sembahyang tersebut. Selanjutnya ialah tata cara sholat dalam Yahudi. Jadi yang pertama yakni berdiri tegak atau amidah. Yang kedua, mengucap syahadat atau shema, yakni Adonai Eloheinu Adonai Ehad, yang artinya, dengarlah wahai Bani Israel bahwa Yahweh itu Allah kita, Yahweh Maha Esa. Dan yang ketiga ialah mengucapkan selawat sebanyak 19 kali. 3 kali pertama diantaranya berisikan pujian atas keperkasaan dan kesuciannya, dan 13 kali di tengah-tengah sembahyang, dan 3 kali terakhir dengan mengatakan ucapan terima kasih atau alenu. Jadi sembahyangnya orang Yahudi itu tidak ada sama sekali bacaan tertentu yang dikhususkan sebagai bacaan sembahyang, kecuali bacaan syahadat, sehingga mereka hanya mengucapkan berbagai macam pujian kepada Tuhannya. Dan dalam materi ini ada pertanyaan dari Vika, yakni mengenai reaksi atau tanggapan orang Yahudi ketika mereka mengetahui bahwa arah kiblat dipindahkan.
Jadi reaksi orang Yahudi ialah menanyakan alasan dibalik perpindahan arah kiblat tersebut. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad sendiri mengaku seiman dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad pun menjawab bahwasanya pada awalnya ia hanya ingin menarik orang Yahudi untuk masuk dalam ajaran Islam karena mereka memiliki arah kiblat yang sama. Tetapi hasilnya malah sebaliknya. Dan perpindahan arah kiblat ini bukan tanpa alasan. Jadi ada beberapa alasan yang membuat Nabi Muhammad enggan jika harus berkiblat yang sama dengan orang Yahudi. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad mendengar orang Yahudi bergosip dengan menekankan bahwa ajaran Islam dan Yahudi itu berbeda. Tetapi kenapa arah kiblatnya sama? Sehingga membuat beliau ingin mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Alasannya adalah tempat itu dibuat oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, dan bangunan tersebut mampu membuat orang Arab tertarik masuk dalam agama Islam, dan tempat tersebut juga merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Dan setelah Allah menyetujui permintaan Nabi Muhammad, maka Allah secara langsung memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera memindahkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban. Dan kesimpulan dari materi ini adalah sekalipun tata cara sholat orang Yahudi dan Islam tidak jauh berbeda, bukan berarti ajaran Islam hanya mengcopy paste, karena ajaran Islam adalah penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dan jika dilihat dari kedua ajaran ini, mereka tuh memiliki titik temu yang sama, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim, dan membuatnya tidak terlalu memiliki banyak perbedaan. Hikmah bacaan sholat. Hikmah bacaan sholat adalah salah satu rukun Islam yang mana merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Saking pentingnya, sholat merupakan amalan yang akan ditimbang pertama kali di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki sholat kita dari mulai gerakannya hingga bacaannya. Untuk bacaan sholat ada beberapa perbedaan, misalnya pada doa iftitah, bacaan sujud, dan masih banyak yang lain. Seringkali ini menjadi perdebatan, padahal semuanya memiliki dalil yang sahih. Jadi sebaiknya perbedaan ini kita jadikan sebagai variasi yang mana kita bisa ambil beberapa hikmahnya. Rasulullah bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Memahami bacaan dengan benar. Perbedaan harusnya membuat kita penasaran apa yang kita terjadi pada bacaan sholat wajib ini, membuat kita ingin memahami makna dari masing-masing bacaan. Jadi kita hanya membaca bacaan sholat yang itu-itu saja, kita akan terbawa pada suatu keadaan di mana bacaan sholat yang kita lakukan sebatas kebiasaan. Namun jika kita memahami makna yang terkandung di dalam bacaan sholat tersebut, kita bisa lebih yakin dalam menjalankan perintah rukun Islam yang kedua ini, bukan malah memperdebatkan hal yang sama-sama sahih berdasarkan hadis Nabi. Yang kedua, menghindari rasa bosan dari sholat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mudah merasa bosan, apalagi jika melakukan hal atau kegiatan yang itu saja terus-menerus. Jadi, jika bacaan sholat yang kita baca sehari-hari sama, pastinya kita merasa bosan. Apalagi kita diwajibkan melakukan sholat wajib sebanyak 5 kali sehari. Ditambahi lagi dengan sholat sunnah yang mungkin Anda lakukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan bacaan sholat yang bervariasi. Bukan untuk membuat perselisihan, tetapi agar kita tidak pernah merasa bosan dalam mendirikan sholat setiap hari.
Jadi jagalah sholat tanpa rasa bosan sedikitpun karena kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang ketiga, mencapai hakikat khusyuk. Adanya bermacam-macam bacaan yang dilafalkan saat sholat seharusnya membuat kita merasa khusyuk dengan memahami arti dan maknanya. Maka kita resapi bacaan di setiap gerakannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukan hanya bacaan wajib ketika sholat saja, tetapi juga bacaan lainnya seperti bacaan sholat setelah membaca Al-Fatihah, di mana kita membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Misalnya ketika membaca surat Al-Qari'ah, maka kita meresapi betapa mengerikannya apa yang terjadi saat hari kiamat tiba. Saat membaca surat Al-Asr, maka kita meresapi betapa kita sebagai makhluk Allah telah menyia-nyiakan waktu untuk kepentingan dunia, dan masih banyak lagi contoh surat-surat yang lainnya. Dalam gerakan-gerakan sholat, kita mengenal bacaan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa riwayat yang sama-sama sahih, masing-masing menerangkan doa yang berbeda untuk sholat. Sebagai contoh doa dalam sujud, ada beberapa riwayat yang menerangkan bacaan-bacaan yang berbeda ketika sujud. Dalam riwayat Muslim hadis Abu Huzaifah radhiyallahu an diterangkan bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali, yang memiliki arti Maha Suci Allah, Rabb yang Maha Tinggi. Kemudian dalam riwayat lainnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diterangkan doa yang berbeda memiliki arti, Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang bersembunyi. Dan masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan doa sujud ini hanya sebagai misal saja. Beberapa hikmah sholat sunnah tahajud, yaitu tahajud yang pertama adalah akan dikabulkan doa-doanya kepada Allah apabila seseorang melaksanakan sholat tahajud pada waktunya, pada waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir, maka doa-doanya akan dikabulkan. Yang kedua, jembatan untuk masuk surga. Yang ketiga, amalan yang akan membantu di akhirat. Yang keempat, penghapus dan pencegah dosa. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu hikmah sholat untuk kesehatan. Di sini saya akan membahas hikmah sholat tahajud untuk kesehatan, yaitu menenteramkan hati dan pikiran. Jika kamu merasa gelisah serta berpikiran tidak tenang, sebaiknya kamu melaksanakan sholat tahajud. Pasalnya, melakukan sholat tahajud di waktu sepertiga malam dapat menenteramkan hati dan pikiran. Keutamaan sholat tahajud ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi, apabila ia terbangun dan menyebut nama Allah, terurailah satu simpul. Lalu apabila ia berwudu, terurailah satu simpul lagi. Kemudian apabila ia sholat, terurailah simpul yang terakhir. Maka di pagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Manfaat yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan pernafasan. Selain bermanfaat di sisi rohani, sholat tahajud juga memiliki manfaat kesehatan jasmani pada manusia. Salah satu manfaat sholat tahajud dalam sisi jasmani adalah dapat menyembuhkan dan mencegah infeksi pernafasan. Sholat tahajud dapat dijadikan terapi untuk setiap muslim yang memiliki masalah dalam pernafasan. Hal tersebut bisa bermanfaat karena sholat tahajud dilaksanakan pada saat malam hari ketika udara masih bersih dari polusi. Sholat tahajud juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit lainnya. Selanjutnya saya akan membahas hikmah sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu memperlancar peredaran darah. Dari gerakan takbiratul ihram, gerakan tersebut baik untuk aliran darah dan getah bening, serta memperkuat otot lengan. Manfaat ini juga bisa diperoleh dari gerakan sujud. Selain itu, posisi berdiri dengan berat badan bertumpu pada telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur.
Manfaat yang kedua yaitu mengurangi resiko sakit punggung. Ketika kita melakukan gerakan ruku, gerakan sholat ini dapat meregangkan otot paraspinal yang ada pada punggung kita, sehingga bermanfaat untuk membantu menurunkan resiko osteoporosis dan penyakit lainnya yang terkait dengan tulang belakang. Manfaat yang ketiga yaitu aliran darah ke otak lebih lancar. Ketika bersujud atau menungging dengan bertumbuh pada kedua tangan, lutut, dan kaki serta dahi yang menempel secara bersamaan, maka aliran darah menuju otak meningkat. Hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan peredaran otak. Manfaat yang keempat yaitu memperlancar sistem pencernaan. Pada gerakan duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud dan gerakan iktidal yang melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya yang mengalami kontraksi dan relaksasi, sehingga membantu sistem pencernaan menjadi lancar. Selain itu juga bisa menyingkirkan gangguan pencernaan. Manfaat yang kelima yaitu merelaksasi otot leher dan kepala. Manfaat gerakan sholat ini terjadi ketika kita melakukan salam di akhir sholat, yang bisa membantu meningkatkan jangkauan gerakan leher sambil meregangkan otot trapezius. Selain itu, ketika kita melakukan gerakan salam, otot pada bagian leher dan kepala menjadi lebih rileks sehingga menyempurnakan aliran darah ke kepala. Manfaat yang keenam yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Gerakan sholat dengan berdiri tegak, ruku, dan sujud yang kita lakukan berulang-ulang bisa membantu menjaga dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Hal ini dibuktikan dalam Journal of Physical Therapy Skills pada tahun 2013. Dalam jurnal ini membutuhkan orang yang rutin sholat mempunyai keseimbangan dinamis yang jauh lebih baik daripada orang sehat pada umumnya. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kecerdasan. Gerakan sujud dengan posisi jantung yang berada di atas kepala menyebabkan darah dapat mengalir dengan sangat baik ke otak. Kecerdasan bisa meningkat disebabkan karena adanya gerakan sujud yang memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal dan memberi efek positif pada memori, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.